episode kali ini kita akan bakal bahas salah satu penyakit menular yang sebenarnya cukup sering terjadi di sekitar kita sampai sekarang, tapi masih banyak yang menganggap ini penyakitnya sepele, yaitu campak. Kalau dengar kata campak, mungkin beberapa orang langsung mikir nih, kalau campak cuma penyakit biasa yang sering dialami anak-anak dan bakal sembuh dengan sendirinya. Padahal faktanya nggak sesimpel itu. Bahkan dalam beberapa kasus bisa nimbulin komplikasi yang cukup serius. Nah, oleh karena itu di podcast kali ini kita bakal coba bahas lebih dalam tentang campak. Kita mulai dulu nih, pertanyaan paling dasar menurut kalian. Campak itu apa sih? Campak tuh kayak lebih ke ruang-ruang aja nggak sih? Iya. Ruang-ruang aja ya. Penyebarannya tuh kayak gimana sih kira-kira? Biasanya sih menular atau apa? Biasanya sih kalau itu dari droplet atau kayak dari udara, makanya kalau biasanya orang campak itu kadang ada yang diisolasi dan mereka kayak alat makannya sendiri, nggak ada sama orang lain biar tidak gitu. Aku mau nanya tanggapan dari kalian. Aku lihat dari influencer TikTok, dia nggak usah disebut lah ya namanya. Dia itu punya penyakit campak, tapi dia tuh keluar rumah. Dia tuh sempat datangin gender reveal ke temennya, dan temennya itu lagi hamil. Dan netizen tuh banyak banget yang nge-hate dia gara-gara campak. Takutnya kan mungkin ketularan antara bayinya atau ibunya. Nah, tanggapan kalian tuh gimana? Kalau menurut aku sih itu bisa malah faktor-faktornya itu malah bisa menyebar luas secara cepat ya, soalnya kan nggak ada batasan. Terus harusnya memang kalau misalnya kita punya campak terus diisolasi nggak sih, dia malah ke tempat event yang dimana itu banyak orang terus bisa dengan mudahnya dijangkit. Tapi sebenarnya campak itu segampang itu buat nular, misalnya kayak dari orang yang kena campak itu, terus penularannya tuh segampang itu dari apa sih, dari droplet tadi. Nah itu Sebenarnya sih gampang kayak- itu Pak, emang ada prosesnya dulu. Mungkin ada prosesnya dulu, kayak mungkin merah-merah, terus kulitnya tuh pada ruang itu. Jujur aku nggak pernah kena campak sih. Cuma berarti campak itu kalau nggak secara langsung mudah banget ya, walaupun kontak dengan fisik berarti dia langsung menyebar. Ya nggak sih? Sebenarnya sih kayak nggak apa-apa kontak fisik asalkan kayak lawannya itu imunnya bagus dan ya Kuat ya? nggak kena si droplet dari pasien yang kena, kayak misalkan kayak pasiennya itu bersih terus kena orang yang lagi berkomunikasi sama dia, ya kalau kayak gitu sih ada probability bakal kena, apalagi kalau imun si lawan yang ngobrol sama dia itu jelek. Sebenarnya tuh campak sama kayak cacar gak sih? Kan cacar kan ada dua, ada cacar air, cacar api. Nah, campak itu sama nggak? Sebenarnya karena aku pernah kena campak ya, FYI waktu aku kecil. Kalau cacar itu kayak kalau dilihat secara langsung gitu ya kayak lebih bentuknya tuh kayak lenting-lenting gitu, isinya air kayak Bindi benjol gitu ya, bindi berisi air gitu. Iya. Nah kalau buat campak itu lebih kayak ke ruang-ruang merah gitu, dan juga campak tuh kayak demamnya tuh biasanya lebih tinggi dibandingin cacar. Jadi kayak pasiennya tuh biasanya lebih semacam peler gitu, jadi kayak gitulah. Cara nyembuhinnya maksudnya dikasih obat. Dulu kamu dikasih obat nggak sih? Iyalah, masa kagak. Orang udah penyakit kayak gitu. Iya, dikasih obat, dikasih antibiotik sih. Tapi kira-kira bisa sembuh sendiri nggak kalau campak? Kayaknya sih enggak deh. Kayaknya butuh pendampingan dari dokter nggak sih? Terus juga tetap harus didampingi dokter sama diatur dosis obatnya. Kalau yang aku tahu sih. Ini obatinnya dari dalam tubuh, kalau dari luar tuh kan bisa. Dulu kan aku pernah, ini cacar sih ya. Kalau cacar kan dulu mandinya kayak ada obat luar apa sih yang dicampur ke air. Kalau campak tuh cuma obat minum doang, apa ada kayak obat kayak cacar gitu juga yang kayak ada dulu. Menurutku sih dulu aku cuman kayak dikasih obat minum doang sih, sama ya istirahat gitu-gitu. Sama kan campak kan kadang kayak bikin pasiennya diare kan, ya paling minum Pedialit gitu.
Tapi kalau campak ada bekas lukanya gitu nggak sih? Bekas. Kalau cacar kan ada kayak pasca sembuhnya gitu juga masih ada. Sepertinya tidak, karena tidak ada ya. Berarti nggak bekas sama orang-orangnya. Enggak sih. Berarti kalau cacar dia ada bekas kayak bintik misalnya gitu, apa kayak ada bekasnya gitu. Bagaimana? Kalau cacar tuh bisa apa yang lupus dulu nggak sih? Iya. Perih banget. Enggak, itu kayaknya api deh. Apa sama? Cacar air. Kayak sih sama dari cacar air sama serapi. Makanya kalau biasanya orang cacar itu kayak dibilangin jangan dipegang-pegang cacarnya karena takut meletus jadinya bekas. Iya, gitu. Iya. Ada fun fact tahu dari campak ini. Nah, campak ini kan mudah banget ya menyebarnya lewat droplet. Misalkan kalau kita bersin segala macam kan. Berarti kan secara nggak langsung, contoh nih kalau kita lagi di sekolah, kalau ada salah satu teman dari kita yang terkena virus campak, terus dia bersin sembarangan. Nah, fun fact-nya itu campak itu bisa tahan kurang lebih 2 jam di permukaan yang mungkin bisa katakan batuknya dia di meja atau nggak di alat tulis atau nggak di alat makan. Nah, berarti kalau orang yang sakit ini udah keluar kelas, berarti masih ada bekasnya, gitu. Makanya nggak mau nyebar di lingkungan kita terdekat, tuh. Karena dia bisa bertahan lama banget sih, kurang lebih 2 jam. Bahkan orang udah nggak ada bisa lebih. Jadi kalau misalkan kita kena kayak dropletnya tadi itu kan misalkan yang kena tangan dulu, itu langsung efek di tangannya gitu apa? Kayaknya nggak langsung efek deh. Kalau menurut aku ya, mungkin aku nggak pernah kena cacar, tapi aku pernah baca-baca di artikel. Awalnya mungkin gatel atau nggak kemerahan gitu. Tapi gejala awal campak itu biasanya ini nggak sih, nggak langsung kena efek yang tubuhnya langsung ruam. Ya nggak sih? Biasanya kan kalau orang yang kena campak sebelum kena bintik itu kan demam dulu, demam tinggi, terus batuk. Terus kalau gejalanya sepele, kalau orang yang awam mungkin nggak tahu kalau dia kena campak, mungkin dia menganggapnya itu cuma penyakit biasa. Penyakit hal umum di Indonesia istilahnya itu gak enak badan. Iya sih, tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu bakal kelihatan juga sih kalau itu kayaknya virus ya, karena biasanya kan kalau virus tahan di badan tuh kayak lebih lama gitu loh dibandingin kalau sakit biasa. Jadi otomatis pasti bakal kelihatan kayak oh ini kayaknya virus deh, dan Gejala-gejalanya gitu. iya. Terus kayak pasti ruam-ruamnya tuh beda gitu loh kelihatannya sama kayak kalau ruam panas biasa gitu. Jadi pasti kelihatan sih. Kita bisa lihat orang itu kena campak apa enggak nggak sih? Kelihatan langsung apa? Kelihatan pasti merah-merah soalnya. Emang bisa semuka-muka gitu ya? Iya sih, bisa. Tapi orang biasanya sih nggak nyadar ya kalau misalkan orang itu terkena campak. Soalnya kalau misalkan di gejala awal yang dia nggak ada ya orang nganggapnya dia cuma sakit flu biasa gitu. Kalau mau di tempat umum tuh kalau seumumnya tuh biasanya orang cuma batuk pilek terus matanya merah, itu kurang istirahat. Jadi mau nganggapnya sekali. Dulu pas Ya, kamu serius. dulu pas kamu kena campak, kamu digeli-geli nggak makanannya? Kayak diwanti-wanti gitu sama dokter. Sejujurnya aku gak inget karena itu aku masih kecil. Tapi ya nggak mungkin makan aneh-aneh juga sih. Kalau orang sakit paling juga ya bubur gitu-gitu aja kan. Kalau ya tips buat kita juga. iya, kalau cacar kan diwanti-wanti banget tuh kayak gak boleh makan yang amis-amis gitu-gitu. Enggak sih kayaknya. Habis itu maksudnya mentah. Kayak ikan. Kayak ikan. Saya rasa kalau protein itu bukan ini nggak sih, nggak dilarang, tapi protein malah bisa tumbuh cepat pun. Salah aku sih. Ya pokoknya asal gak over kayak semua nggak apa-apa ya. Karena yang penting kan ada asupan nutrisi buat tubuh kita. Jadi ya semua nggak apa-apa sih yang sesuai ini aja. Kecuali emang dari dokternya itu emang ada khusus kayak pantangan kamu jangan kayak gini. Karena kan orang bisa jadi beda-beda ya. Ada yang tahu dia itu sakit. Tapi sebenarnya campak tuh cuma pas ada sekali kamu nih kan kena campak sekali. Kira-kira aku tuh kan sering dengar kayak orang kalau kena campak itu kayak ada sekali seumur hidup aja nggak yang kayak terkena campak lagi. Apa masih ada kemungkinan kena campak lagi? Kurang tahu juga sih, cuman yang pasti harusnya ya
kalau misalkan udah pernah kena itu udah kayak ada antibodinya gitu, jadi udah kayak ada imun. Oh dia udah pernah kena sakit campak, jadi kayak ya kayak vaksin gitulah mirip jatuhnya, cuman bedanya dia udah kena duluan, bukan dari vaksin imun gitu. Jadi kalau kita udah sembuh dari campak tuh kira-kira masih butuh vaksin apa enggak? Kan kita kayak itu tadi imunnya udah kuat, udah kayak kena dengan Sebenarnya kayak sih enggak juga nggak apa-apa, cuman kalau mau jaga-jaga iya mengantisipasi nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga kayak sih nggak apa-apa. Sama kayak cacar aja kan sih sebenarnya, kayak udah kena ya udah sekali. Tapi jujur jarang dengar orang dewasa campak sih gitu. Ya biasanya pada anak kecil semua. Iya. Mungkin faktornya kayak kalau orang dewasa mungkin lebih sadar dengan kebersihan dirinya, jadi kayak nggak jorok. Kan kalau anak kecil kan kalau nggak disuruh mandi ya sama ibunya pasti nggak mau mandi kan. Apalagi kalau misalkan ada yang main bola terus main di tanah, kan bekasnya kan banyak bakteri kan. Mungkin penyebabnya dari kurang edukasi sih kalau menurut aku. Tapi air kelapa hijau bisa ngurangin gua cacar. Dulu pernah cacar soalnya cacar air, terus disuruh minum air kelapa hijau terus cacarnya itu jadi kayak apa ya, kering-kering gitu. Tapi kalau buat campak nggak tahu. Kayak sih kalau buat semua virus, kalau orang-orang ya biasanya kalau sakitnya karena virus banyak dikasih minum air kelapa sih, karena katanya itu bisa iya membantu menetralisasi. Iya. Iya. Nih, mau nanya nih ke kalian. Kalau misal nih di kelas kita ada yang kena campak, terus dia diem aja di kelas, apa reaksi yang kalian lakuin? Bakal ngejauhin enggak? Atau kamu negor? Mungkin lebih hati-hati aja sih, maksudnya jangan terlalu dekat gini lah kayak gini. Jangan terlalu dekat karena kan dia kan gampang tertular ya campak itu. Lebih kayak kamu kan lagi kena campak, kenapa nggak istirahat di rumah? Kayak kita ngasih tahu aja lah yang baiknya gimana gitu, supaya istirahat di rumah, jangan berkegiatan dulu. Mungkin kalau misalkan biar guru nggak apa ya namanya, kalau misalkan dia izin ke guru nih, aduh gimana sih bahasanya, dia izin ke guru, tapi gurunya tuh taunya dia sakit biasa karena dia bilang di grup kan sakit biasa. Nah sebaiknya tuh dia jujur aja kayak, Bu maaf izin untuk nggak masuk sekolah karena kena campak. Itu lebih kayak etis ya dari teman juga. kalau misalkan dia malu kan bisa lewat WhatsApp pribadi mungkin, biar nggak beropini lain-lain guru-gurunya. Dulu kalian kan pernah kena campak kan? Iya. Nah, aku ada pertanyaan. Kira-kira kalau campak ini tuh masa sembuhnya itu berapa lama? Ada sebulan nggak? Kayaknya ada deh sampai sekitar segitu. Sebulan. Mungkin 2 mingguan. Lamanya itu di apa sih? Di ini ya, pemulihan kulitnya ya? Ya nggak juga sih secara keseluruhan, kayak sampai benar-benar fit kayak biasa gitu. Jadi nggak fullnya hilang duluan gitu. Jadi semuanya baru pakai ruang-ruang. Kayaknya ruang terakhir deh, karena itu udah lama banget dari sebelum aku sekolah. Jadi aku harus berikut memori ya, masih kecil banget. Jadi ya gitu. Oke guys, di sini kita mau bahas tentang mitos-mitos campak. Dan di sini tuh banyak banget mitos-mitosnya. Salah satunya, Emang bener ya kalau oles jagung atau tepung tuh bisa nyembuhin campak? Nyembuhin campak? Oles jagung dari sini ngapain tuh? Dibedek dulu. Iya ya. Nah tepungnya juga masuk, tepungnya di asal tabur dulu kayak gitu. Gimana? Yang pernah kena campak? Mau jawab? Oke, kalau berdasarkan pengalaman aku, ya intinya cuma dari obat gitu doang. Karena secara medis itu kayak nggak masuk akal ya, soalnya sebenarnya itu campak itu virusnya di darah. Jadi kayak nggak ada nembus. Iya, nggak ada sangkut sama jarum, nggak masuk akal ya jujur itu. Jadi kalau malah ngolesin benda-benda kayak gitu malah jadi bisa jadi nimbulin ya nggak iritasi atau infeksi lain kan, karena kulitnya malah jadi kotor, nggak bersih. Aku tuh kulitnya sensitif juga ya kalau lagi campak ya. Jadi tidak usah gede-gede oles-oles jagung karena itu nggak masuk akal. Kalau skincare pasti iya. Nggak ada skincare. Nggak bisa ya.
bukan sih? Karena ya virus kan di darah, dari dalam bukan dari luar, ya nggak sih? Kalau misalkan batu ngilangin kayak Bekasnya nggak? Harusnya bisa nggak sih? bisa sih, paling kayak mudarin doang. Mungkin kalau untuk aku sih nggak ada ya guys, kayak gitu-gituan. Jadi ya udah. Aktivitas dulu ya teman-teman. Bener gak sih kalau kalau campak itu gak boleh mandi? Kan gak boleh mandi. Lah, Makin ini gak sih, makin Mitos. Tapi cuma ya, Iyalah, pas kamu lagi sakit itu waktu itu dibolehin mandi nggak? boleh lah. Oh boleh. Mau cacar, mau campak apapun itu tapi pas aku kena cacar iya nggak boleh mandi. Aku Serius? dipakein bedak Herosin namanya. aku malah mandi. Pak cuman mandi kalau cacar tuh mandi yang airnya tuh dicampur sama kayak betadine gitu loh. Oh, iya. Kayak betadine. Detol. Bukan detol, betadine. Oh, Iya. iya. Tapi waktu aku campak sih kayaknya nggak pakai gitu-gituan ya. Karena sebenarnya menurut aku semua penyakit itu tetap harus mandi karena untuk menjaga badan kita tetap bersih, dan juga kan demam tinggi kan dia keringetan. Kalau gak mandi yang ada kuman, bakteri, yang lain-lain tuh malah iya numpuk, terus malah iritasi. Kalau garuk-garuk apa yang ada malah nambah penyakit lagi. Paling tipsnya kalau misalkan mau mandi pas lagi sakit atau pas lagi demam itu pakai air hangat, terus juga gosoknya jangan kasar-kasar, pelan-pelan aja, dan sabunnya pH-nya tuh yang netral-netral, yang dapat memoisturize kulit kita biar gak iritasi gitu. tapi kira-kira harus air hangat nggak? Ya Ini boleh. kalau tahan air dingin silahkan, tapi jujur sih rekomennya air hangat kalau sakit, karena biar Di mana-mana gak juga air menggigil. hangat. Iya, gak ada orang rekomen sakit mandi air dingin, itu pasti sakit. Aneh, air hangat. Berarti ya. Pikirkan secara logika. Oke. Sekarang ngomong-ngomong tentang penyakit menular. Selain itu ada juga penyakit HIV. Nah, aku pengen tahu apa bedanya HIV itu sama AIDS? HIV-nya virus, AIDS-nya penyakit gitu ya. Gampangnya sih HIV-nya virus, AIDS-nya penyakit. Tapi kalau HIV itu sebenarnya apa itu sih? Apa sih sebenarnya HIV itu? Nah, HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nama lengkapnya itu atau kepanjangannya itu Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini itu menyerang sel imun dan disebut sel CD4, yaitu sel yang bertugas membantu tubuh melawan infeksi. Kalau istilahnya itu sel darah putih. Ya nggak sih? Sel darah putih nggak sih? Iya. Iya darah putih. Terus kalau virus ini terus berkembang tanpa pengobatan, sistem imun kita tuh dibikin lemah, makin lemah, dan tubuh tuh jadi gampang terkena penyakit lain. Intinya kayak nyerang imun sendiri nggak sih? Iya, kayaknya gitu. Iya mungkin. Kalau bedanya berarti kalau HIV itu penyakitnya, AIDS itu virusnya, atau tahap penyakitnya lebih parah. Kebalik dong, Kebalik. HIV itu virusnya. Iya. Kamu bilang HIV itu penyakitnya. Kebalik dong. Lupa. Terus ngomong asalnya dari mana ya? Penyebaran HIV itu? Penyebaran HIV itu biasanya tuh dari genetik nggak sih? Apa tuh? Genetik bisa, tapi biasanya sih dari darah. Kan genetik kan juga dari darah nggak sih ya. Dari darah tuh bisa lewat kayak jarum suntik yang bekas dipakai sama orang bekas HIV, itu juga bisa nularin, atau dari cairan seksual kayak sperma atau ovum kan kalau cewek ya. Lewat hubungan seks, atau dari ASI dari seorang ibu mengaksikan anaknya. Berarti kalau orang yang sering, mohon maaf nih istilah kata, sering main gitu, orang yang sering main seks gitu, berarti dia membuat rentan banget dong kena HIV. Justru nggak sih, karena kita juga nggak tahu tuh yang lawan itu. Iya, lawannya Pertama HIV apa enggak? Karena HIV gak terlalu kelihatan gak sih, soalnya kan dia di imun ya, imunnya tuh dibikin turun, jadi gak kelihatan sama orang lain kalau itu lagi sakit HIV.
jadi harus benar-benar dicek kayak cek darah gitu baru ketahuan. Tapi aku cari di internet ya, pernah nyari katanya kalau misalkan orang kena HIV itu di lidahnya itu ada bercak putih-putih gitu loh. Oh iya? Ya. Aku nggak tahu. Apakah itu fakta baru? Itu jamur gak sih? Kira-kira bisa jadi karena apa? Kayaknya nggak tahu ya. Tapi kayaknya kalau bercak putih itu biasanya jamur sih kalau di tubuh. Berarti itu bukan betul HIV. Kayaknya bisa jadi HIV atau enggak bisa jadi penyakit jamur tuh. Kayaknya Kayak emang penular. efeknya sih bisa jadi efek dari HIV-nya. Ya sih harusnya ya. Cuman kayaknya kalau HIV itu lebih bikin orang tuh kayak dari yang gemuk mungkin bisa jadi kurus gitu. Kita nyari imun ya. Terus jadi mudah sakit. Ngomong-ngomong penularannya cepat gak sih? Jujur kalau HIV itu tidak menular lewat udara atau napas. Jadi dia tuh lewat kontak cairan tubuh. Bukan napas. Jadi itu kalau misalkan ketularan, kalau misalkan lo misalnya punya cewek terus lo main sama cewek itu baru itu ketularan. Enggak, kecuali cewek itu punya penyakit HIV ya. Kalau nggak punya ya nggak tahu. Dia beda sama campak sih. Campak kan cepat nularnya. Kalau ini kan mungkin ataupun genetik. Mereka lebih mudah campak ya timbang HIVS enggak. Cuman Ya lanjut. lanjut. Udah berarti intinya kalau apa sekali kena HIV itu sampai keturunan tuh nggak bisa sampai stop, nggak bisa di stopin. Mungkin bisa jadi ya sih, soalnya kan sampai sekarang HIV belum ada obatnya kan, jadi bisa aja sih ada kemungkinan turun-temurun sih, apalagi kalau yang kena cewek ya, kan cewek kan yang yang hamil anak, jadi kayak lebih mungkin turun-temurun aja di genetik. Kalau orang nggak kena HIV itu bisa hidupnya normal nggak sih? Ya normal kayak biasa, tapi dia tuh kayak apa ya, minum nggak boleh bareng karena kan mungkin di gelas itu ada bekas apa ya, air liurnya, iya itu nggak boleh sama apa gitu ya. Kalau semisal dia sendiri nggak tahu kalau dia kena HIV itu gimana? Jaga-jaga dong dia. Aku Bagi ini jaga-jaga. Ya makanya usahain HIV itu lebih ke arah dari darah nggak sih? Jadi kalau misalkan kayak satu barang nggak apa-apa, walaupun itu nggak direkomendasi ya untuk Iya, pakai alat-alat makan bareng atau minum gitu, tapi nggak kena, kecuali kalau misalnya kayak dari darah gitu loh. Misal si yang sakit ini sariawan, terus sariawan ada darahnya, terus dia minum, iya. terus ada lah di mulut itunya, di mulut botolnya, terus temennya minum juga. Nah kebetulan temennya ini juga lagi sariawan, set itu kena karena kan dari darah kan, dari luka Iya, tuh. benar-benar. Terus kayaknya kalau untuk langsung misalkan dari minum tapi cuma air liur kayaknya sih enggak sih, karena kan dia lewatnya darah. Berarti aman. Ya Tetap jaga. tetap jaga aja sih sebenarnya, nggak ada kata aman pasti, lebih baik dicegah aja. berarti kalau misalkan lewat darah, kalau misalkan suntik nih dipakai buat semua orang itu berarti termasuk dong bisa jadi perantara penyebaran HIV. Iya. Nah sih kalau suntik bukannya sebelum mau nyuntik orang baru kan dibersihin apa sih jarum suntiknya? Iya jarum suntik. Macam alkohol. Iya alkohol. Di Dan juga Jarum suntik bukannya diganti ya setiap iya, bulan? diganti lah. Itu kan tidak pada rumah sakit toh, ganti-ganti jarum suntik masa iya bekas orang lain nggak modal banget rumah sakitnya. Tapi ya mungkin kalau kayak kan ada yang lain kayak narkoba itu loh, narkoba yang disuntik-suntik tau kan? Iya. Nah kalau kayak gitu bisa jadi sih, misalkan dua orang teman, yang satu mereka berdua pakai narkoba, yang satu suntik-suntik, terus ternyata dia HIV, pakai jarumnya sama yang lain, ya udah nyebar. Jadi say no to drugs ya guys. Asian family. Iya jangan. Jangan tahu kalau HIV. Biasanya kalau orang kena HIV ini nggak sih sering diceng-cengin kayak lebih jauh di sana dari orang.
Iya, karena takut. itu Nah, kayak malu-maluin banget nggak sih, kayak pasti kita dicap buruk padahal itu bukan kita yang kayak apa ya, Kita yang nyari penyebabnya gitu Iya, kan, kita tertular benar. aja. keturunan. Bisa juga keturunan. tapi sih mending kayak jangan jauhin juga, cuma tetap ya jaga jarak aja, tapi jangan yang sampai kayak nggak mau enggak. Iya, Kan jangan. biasanya orang ngejauhin juga gara-gara takut kena karena nggak ada obatnya kan, pasti yang bikin parno karena nggak ada obatnya itu, jadi orang pasti kayak aduh nggak mau deh HIV, aduh nggak mau deh, nggak mau gitu. Justru tapi kita bisa jadi gak tahu orang itu kena HIV, tapi ya mereka kelihatannya sehat-sehat aja gitu. Kalau misalkan kita ketemu dia gimana? Ya Terus sih orangnya kurang ajar ya, di ya nggak mau sharing. Jadi dia maunya tuh semua orang kena gitu, nggak mau dia Iya, kena tahu sendiri. doang. Ya, Pokoknya bener. jangan kena darahnya intinya itu, jangan. jangan pernah kena darah. Iya. batasin minjem sendok teman guys, atau enggak minta air, boleh minta air tapi asal jangan kayak langsung dari tempatnya yang barengan gitu. Kira-kira kalau mencegah HIV itu gimana? Selain menghindari main yang aneh-aneh. Dari yang aneh-aneh. Jujur kalau dari aku sendiri ya, kalau ngeliat dari di sekolah atau gimana tuh kayak kurang banget edukasinya sih menurut aku ya. Kayak HIV AIDS itu kayak tabu gitu di telinga kita, apalagi penyebarannya gitu. Sebenarnya kurang edukasi doang sih. Ya, jangan seks bebas, jangan pergaulan bebas, karena itu juga salah satu pembuka ya. Pergaulan bebas itu bisa ngarah ke seks bebas, terus kayak narkoba, terus jangan ganti-ganti pasangan guys. Aduh, tipe banget tuh yang selingkuh-selingkuh. Jangan ya. Langsung cut off aja kalau yang selingkuh-selingkuh. Terus Jangan. jangan, mending jomblo aja. Coba tapi pasti gitu, Iya, jangan ganti-ganti. Kasihan diri kalian guys, ganti-ganti. Dan edukasi itu penting sekali. Nah, oke, sekian dari podcast Anak Talk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat menambah wawasan ya. Dadah. Waktu itu kalian pernah nggak pas lagi campur itu masa kuliahnya berapa lama? Jangka kuliahnya? Oke, udah jelas kan? Ntar selesai waktunya cepat-cepatnya ngasih. Saya. Siapa? Oke kan gitu. Mungkin Oh ya, oke kita ulang lagi pertanyaannya.